Seorang pemuda di Aceh Utara Aceh diringkus polisi lantaran diduga melakukan sodomi anak di bawah umur. Aksi bejat pelaku terbongkar usai orang tua korban laporkan ke polisi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Aceh Utara meringkus seorang pemuda pelaku sodomi anak di bawah umur di rumahnya di Tanah Jambu Aye, Aceh Utara, Aceh. Petugas pun membawa pelaku ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui peristiwa tak senonoh dilakukan pelaku saat tengah bermalam di salah satu musola untuk menunggu dan memungut durian jatuh di kebun warga. Perbuatan bejat pelaku terbongkar ketika ibu korban melihat anaknya yang pulang dengan noda darah di celana. Mengetahui kejadian yang menimpa anaknya, orang tua pun melaporkan ke polisi. Itu ketika orang tuanya yaitu ibunya melihat anaknya pulang pagi hari dan dari celana itu berdarah, sehingga ketika ditanyain dia telah disodomi oleh tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 50 Jungto pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Armia Jamil Anyus melaporkan. Pemirsa, korban penganiayaan oleh orang tua asuhnya di Cilincing, Jakarta Utara menjalani operasi trepanasi atau pembukaan tulang kepala akibat pendarahan. Sementara sang kakak yang berusia 4 tahun mengalami trauma hingga tak bisa menemui orang baru pasca penganiayaan yang dialaminya. Dua balita kakak beradik berinisial MFW 1,5 tahun dan R 4 tahun yang menjadi korban penyiksaan oleh orang tua asuhnya di Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bahkan MFW kondisinya sempat menurun usai mengalami pendarahan di bagian kepala. Meski belum sadar, namun kondisi bocah malang ini perlahan membaik pasca operasi. Sementara kondisi sang anak mengalami trauma berat hingga membuatnya takut bertemu orang lain. Dan operasi untuk mengevakuasi perdarahan di otaknya. Ya, moga-moga nanti ke depan bisa selamat dengan baik. Sebelumnya, Polres Jakarta Utara telah menetapkan 2 tersangka pasangan suami istri yang tega menganiaya 2 bocah yang merupakan anak sepupu pelaku. Keduanya mengaku tega menganiaya korban lantaran orang tua bocah malang ini tidak menepati janjinya untuk mengirimkan uang untuk biaya sehari-hari. Kasus penganiayaan terungkap setelah pihak rumah sakit KBN di Cilincing curiga dengan luka di tubuh korban dan melaporkannya ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Akibat adanya ceceran air garam membuat jalan licin dan menyebabkan sejumlah kendaraan kecelakaan di Jalan Raya Paterongan Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Satu unit mobil pickup tergelincir hingga terperosok ke selokan di depan rumah warga di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan. Sementara tak jauh di belakangnya sebuah truk box terguling hingga nyaris menimpa rumah warga. Tak berapa lama seorang pengendara motor pun terjatuh di lokasi yang sama. Ketiga kendaraan yang mengalami kecelakaan ini akibat jalanan licin disebabkan ceceran air garam yang menetes dari truk-truk pengangkut garam dari arah timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam rentetan kecelakaan ini. Sementara di Jalan Raya Tonjung, Kecamatan Burneh, sebuah minibus yang terguling terekam CCTV. Mobil pun terguling di TKP dan menabrak pembatas jalan serta beberapa pohon bonsai milik warga. Usai dilakukan olah TKP, minibus segera dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Polisi mengimbau agar pengemudi senantiasa selalu berhati-hati di jalanan guna menghindari insiden laka lantas yang bisa merugikan diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, geram dengan adanya warung karaoke yang menjual miras dengan menyediakan wanita-wanita seksi. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk. Warga mengobrak-abrik warung dan minta ditutup selamanya. Puluhan warga langsung membongkar warung karaoke di tepi jalan Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang.
Warga yang emosi mengobrak-abrik warung serta mengejar penjual yang diduga bersembunyi. Aksi penggerebekan diduga sudah bocor sehingga pemilik warung dan wanita-wanita seksi yang melayani sudah kabur. Polisi yang mendapat laporan segera ke lokasi dan berusaha meredam emosi warga. Sementara warga mengaku geram dengan adanya warung ini. Sebab sudah 1 tahun warung ini juga menyediakan layanan karaoke, minuman keras, dan wanita-wanita seksi. Ya, masyarakat dari pihak pemerintah desa pun sudah nelfon berkali-kali tentang masalah warung miras. Warung miras. Dan juga di situ bukan miras saja, bahkan ada purelnya juga ya. Sampai sama anak kecil-kecil, anak sekolah SD, MI, MTS kata berangkat itu cerita ke pamongnya sama masyarakat. Warung itu banyak perempuan yang seksi. Sementara usai kejadian, pemerintah desa dan aparat kepolisian segera memanggil pemilik warung untuk menutup dan membongkar sendiri warungnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Metro Pusat Kota Metro di sebuah rumah kosong tak berpenghuni. Ketiganya diamankan saat sedang asik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja. Udah, cepat lagi. Saya urin nanti. Iya. Nah. Maaf, Mas, kamu orang habis mecah ya? 3 pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat Kota Metro Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hadimulyo Barat usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, pirex, ganja sebanyak 1,44 gram, serta timbangan digital dan tembakau sintetis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menggerebek praktek judi offline di sebuah gudang bekas bengkel di kawasan Mamajang, Kota Makassar. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 orang yang merupakan penyelenggara judi. Usai mendapat laporan warga, aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel langsung menggerebek lokasi rumah bekas bengkel yang menggelar kegiatan judi offline di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 3 orang yang diduga merupakan penyelenggara judi poker offline dan seperangkat alat judi poker. Selanjutnya, ketiga pelaku beserta barang buktinya dibawa ke posko Resmo Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Karena judi sekarang sudah mulai bergeser, yang dulunya offline sekarang rata-rata menjadi online, termasuk jadi biliar sekarang juga bisa di-online-kan dengan menggunakan aplikasi. Jadi yang mau memasang itu bisa langsung masuk di aplikasi yang di-online-kan, baik itu berupa YouTube atau mungkin berupa IG. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 303 KUHP terkait perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.